Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratil kiram, para alim ulama, para sesepuh, tokoh masyarakat, pengurus Mushola Al-Falah dan jamaah Mushola Al-Falah, shaimin shaimat, jamaah sholat isya dan sholat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini sudah menginjak malam yang ke-16. Alhamdulillah, kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat kekuatan, sehingga dapat menjalankan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ikhlas, dengan baik, dengan benar, sehingga apa yang menjadi cita-cita kita semua, apa yang menjadi program hidup kita selanjutnya, mudah-mudahan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan beliaulah kita diantarkan menuju jalan yang terang benderang, yakni jalan keimanan, jalan kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Mushola Al-Falah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kita lanjutkan tausiah pada malam hari ini, mohon maaf ini pengganti daripada Ustadz yang berhalangan hadir, sehingga mau tidak mau kita harus menyampaikan baliwani walau ayat, sampaikan walaupun satu ayat untuk bekal dibawa ke rumah, sehingga niat kita untuk ibadah kepada Allah di bulan Ramadan ini semakin mendapat keberkahan, kemantapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berpuasa, kita menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini sudah masuk ke dalam 10 hari kedua. Yang pertama, 10 hari yang pertama yaitu rahmat, yang kedua maghfirah, dan kebetulan sekarang sudah mencapai pertengahan dari bulan Ramadan. Sebentar lagi, 15 hari lagi kita sudah goodbye dari Ramadan tersebut, yang mana di dalam 10 kedua ini adalah malam maghfirah. 10 hari yang kedua adalah ampunan. Ternyata umat manusia, umat Islam yang ada di sekitar kita sudah barang tentu banyak kesibukan-kesibukan untuk
menentukan hari selanjutnya, sehingga dalam ibadah itu dilupakan. Makanya kata Rasulullah, zaman akhir nanti, ataukah sekarang ini sudah masuk ke zaman akhir, kalau manusia itu lebih cinta dunia, dan takut dengan kematian. Hal ini sudah bukan rahasia umum lagi. Sudah barang tentu kita melihat dari ibadah, dan bulan Ramadan ini bulan yang sudah dinanti-nantikan oleh umat Islam. Nilainya sangat tinggi sekali. Kita melaksanakan kewajiban saja dinilai ganda oleh Allah. Lebih-lebih dengan yang lain, sunat saja dilipat gandakan, apalagi wajib, begitu. Ini hal yang sudah digariskan oleh Allah. Maka dari itu di 10 hari yang kedua ini, menurut ayat yang diberikan oleh Allah melalui Al-Quran untuk petunjuk bagi manusia, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Bersegeralah kalian semua untuk mencari ampunan Allah. Kenapa Allah memerintahkan kepada hambanya untuk segera dan cepat-cepat untuk mencari ampunan Allah? Dihadiahi oleh Allah. Apa hadiah yang diberikan oleh Allah kepada hambanya? Wa jannatin arduhas samawati wal ardh, surga yang luasnya antara langit dan bumi. Mu'iddat lil muttaqin, diperuntukkan mereka yang takwa. Sama dengan ayat yang saya bacakan di mukaddimah tadi, tujuan kita berpuasa ini juga sama, la'allakum tattaqun, supaya menjadi orang yang bertakwa. Disinilah pentingnya di dalam bulan suci Ramadan ini, bulan pembelajaran bagi kita semuanya. Mulai dari bulan Rajab, mulai dari bulan Sya'ban, lanjut ke bulan Ramadan yang dinanti-nantikan oleh umat Islam seluruh dunia, supaya kita menjadi orang yang takwa. Kalau sudah mendapat gelar la'allakum tattaqun, pertahankan dalam ketakwaan tersebut. Kalau kita sudah mempertahankan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, fa insyaallah kita berkehidupan dengan masyarakat, dengan tetangga, sesama manusia, itu akan lebih baik lagi, bukan mengumpat-umpat dalam menjalankan misinya untuk menjatuhkan antara yang satu dengan yang lain. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita terkesan dengan riwayat yang diberikan, yang digambarkan oleh Nabi Allah Adam alaihissalam. Khawatirnya kalau manusia itu akan mengikuti sifat-sifat yang diberikan oleh iblis laknatullah pada zaman Nabi Allah Adam alaihissalam. Seperti apa iblis menggoda Nabi Adam alaihissalam pada saat Nabi Allah Adam di surga, yang mana dia syirik kepada Nabi Allah Adam alaihissalam. Sudah enak-enak kita di surga, lantas iblis iri dengan Nabi Allah Adam karena iblis itu sendiri diperintahkan untuk bersujud kepada Adam. Bersujud bukan berarti menyembah. Bersujud itu menghormat, bahwa itulah perintah Allah yang diberikan kepada iblis
Tapi apa jawaban dari iblis? Kalau bahasa kita, ngapain kita sujud sama Adam? Adam itu kan diciptakan oleh Allah dari tanah. Sedangkan aku, kata iblis, diciptakan dari api. Berarti mulia aku dong. Nah, khawatirnya umat Islam gampang sekali terhasut oleh sifat-sifat iblis laknatullah pada saat itu, sehingga sampai sekarang pun banyak umat Islam yang mempunyai sifat hal semacam itu. Apa buktinya? Sering saya gambarkan, sering saya contohkan bahwa iblis itu mempunyai 9 keturunan. Yang mana yang pertama adalah setan yang namanya Dasim. Ini khawatir dengan Dasim saja kita gampang terpengaruh dengan tipu daya mereka. Apa tipu daya Dasim kepada manusia? Karena Dasim itu menjaga di pintu rumah, dan Dasim itu menjaga di pinggir gelas apabila tidak ditutupin, dan Dasim itu menjaga di pintu-pintu minuman, di jajanan. Makanya kalau kita melihat anak sekarang, kalau kita perintah yang baik, nembak entar. Makanya kenapa hal semacam itu terjadi? Karena dalam hadis yang dijelaskan dalam kitab Durratun Nasihin, apabila ada hamba Allah mau minum, mau masuk rumah, kalau masuk rumah tentunya assalamualaikum. Nah, itu iblis atau Dasim kabur dari pundaknya orang yang dari jalanan. Yang kedua, kalau kita minum jajanan, kadang-kadang kita perhatikan ternyata anak-anak sekolah, bahkan orang kalau minum kopi di warung kopi lupa membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim itu si Dasim kabur. Kalau kita lupa, ya udah, kotoran Dasim itu masuklah ke dalam minuman dan makanan tersebut, sehingga hati manusia terkotori oleh kotoran iblis. Jadilah pengaruh yang dibawa oleh setan melalui misinya untuk menjauhkan hamba Allah ini kepada Tuhannya lebih cepat dan lebih mudah. Inilah misi dan misi yang dibawakan oleh iblis laknatullah melalui zamannya Nabi Adam alaihissalam. Yang mana Nabi Adam pada saat di surga digoda oleh iblis. Kan di situ dijelaskan, wa id qulna lil aqulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Nah, di situ kalau bahasa arti daripada Al-Qur'an itu kasyajarah itu pohon. Masa Siti Hawa dijadikan pohon, kan gak mungkin. Nah, disitulah pesan Allah kepada Nabi Adam, wahai Adam, kamu kalau kepingin tinggal di surga lebih lama, janganlah kamu dekatin pohon itu. Masa Siti Hawa dibilang pohon, kan gak mungkin. Kalau kamu dekatin pohon itu, umur kamu di surga enggak lama. Siap ya Allah, kalau bahasanya polisi atau militer. Nah, setelah Allah menjauh dari Nabi Adam, iblis mendekat. Adam, kamu dipesan apa oleh Allah? Aku tidak boleh mendekati pohon itu. Terus, kalau saya mendekati pohon itu akan dikeluarkan oleh Allah dari surga. Bodoh lodam, kata dalam keterangan hadis tersebut. Kata iblis apa? Justru keliru. Kalau kamu makan pohon itu, kamu
hidup selama-lamanya di surga. Itu iblis. Itulah bujuk dan rayuan iblis sangat halus sekali, sehingga kita terpana dengan bujuk dan rayuan setan. Hal-hal semacam inilah yang harus kita perhatikan dalam kehidupan. Dari mulai makan sampai pakaian, kita pakai celana tidak membaca bismillah saja ikut iblis. Makanya saya bilang iblis itu keturunannya 9, tapi dia mempunyai tugas masing-masing. Setiap pintu rumah ada dasim. Setiap pintu atau lubang gelas ada dasim yang nongkrong di situ. Kalau kita lupa membaca Bismillahirrahmanirrahim, jatuhlah kotoran iblis itu ke gelas kita. Itu saja yang dapat saya sampaikan sebagai pengganti daripada Ustadz yang berhalangan hadir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.